pagi juga. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Petrus. Chungwan Wuhan Xian. Berapa lama kenal dengan senam ini? Senam Qigong ini 2007 saya belajar di Taiwan, di Zhongli ya, 靠近那个火车站itu Yongle Lu. Terus saya ke sana ketemu pelatihnya, dia ngambil saya. Terus 2008 saya ada ajarin teman-teman ya, tapi nyata ya dia orang kurang percaya karena begitu sederhana nggak mungkin sembuhin penyakit orang kan. Terus 2 tahun yang lalu saya lihat di YouTube ya, itu si Tak Fu Ise ya cerita di YouTube bahwa dia kena pertama tuh kena itu berak darah ya, jadi anggap tuh wasir, tapi nyata 3 bulan kemudian dicek nggak tahunya udah kanker dan stadium ketiga. Lalu situ berapa lama kemudian ya akhirnya merembet, dia latihan Feng Shui Gurung ini sembuh. Lalu saya ada semangat lagi untuk memperkenalkan banyak orang. Jadi awalnya 2007 tuh nggak ada yang percaya? Nggak percaya. Nggak ada satu orang pun yang mau ikut? Ya saya latihan ya di kantor-kantor kasih tahu contoh-contoh. Jadi orang nggak terusin. Nggak terusin? Ya, jadi nggak ada yang ikut dulu tuh? Satu orang pun nggak ada? Selama setahun? Iya, ada. Terus ada juga saya waktu itu kan nggak ada musik. Jadi hanya di lapangan di PRJ hanya beberapa orang. Berapa orang waktu itu? Waktu itu ada 4-5 orang. Nah, tapi mereka rata ada kebaikan ya. Tapi setelah itu bubar. Karena membosankan. Terus belakangan ini saya lihat dari si Tak Fu Ise ya kesembuhan, dan juga beberapa orang kena kanker sembuh. Saya giat kembali setahun ini. Jadi baru pertama mulai itu 4 orang. Seniornya di sini salah satu ya? Iya, salah satu. Itu rajin. Udah sampai sekarang. Ternyata setelah mereka ada banyak, kita udah dapat tempat di sini, ada belot dulu kan di bawah pohon, hanya 4-5 orang, kadang 10. Ternyata mereka udah ikut di sini, ada beberapa orang, pertama paling juga 10, ada beda 17, 20, tersebar. Ada yang penyakit udah sembuh, terutama ada yang vertigo ada beberapa orang yang sembuh. Terus ada yang nggak bisa tidur, sudah ikut Qigong ini bisa tidur. Belakang lagi agak lebih lagi serius ya, ada seorang namanya Andi, itu lebih parah. Dia penyumbatan pembuluh darah di otak udah 90%. Kira-kira udah 6 bulan yang baru. Terus dia ada kena penyakit kanker juga, tapi hidung. Kanker apa? Kanker hidung? Kanker hidung. Tapi udah 10 tahun yang lalu. Nah setelah ikut ini, itu memang ya sama sekali itu suatu mukjizat. Dalam 3 minggu jalan dia udah sempurna, ngomongnya juga baik, kalau enggak kacau balau dia. Jadi otaknya nggak bisa kontrol tangan. Jadi sembarangan ya gitu. Itu Andi siapa yang kenalin sama senam ini? Andi yang kenalin itu pertama dari itu anak buahnya, pegawainya kan sakit lambung, terus sering makan obat, kerja capek gitu ya. Udah gitu dia cerita sama bosnya juga kurang yakin ya, hanya gitu-gitu kok sembuh. Dia cerita sama saya, dia pernah itu cenjiu ya 80 kali, sama sekali nggak ada hasil apa-apa. Dia juga ini bisa. Tapi lihat pegawainya udah makin sehat, dia datang. Ternyata saya juga kasihan orang itu yang ngomong juga gitu ya. Setelah pelan bisa sempurna. Kalau you besok datang bisa lihat dia udah percis, udah nggak salah lagi. Dia berapa bulan latihan begitu? Cuma 2 minggu. 2 minggu membaik. 2 minggu udah sempurna. Wow. 2 minggu sempurna. Nah itu. Terus dia makin bersuka cita kan. Udah gitu, saya ke rumah dia juga lihat dia, tahu nggak? Ternyata dia punya ilmu ya. Dia punya ilmu di Kaohsiung. 现在已经90岁了. Dia belajar itu Wu Shen Fu ya, punya 脚底按摩。90岁现在还跟人家按摩。他拿给我看，dia ada SMS dari他的姨母ya, 大姨母ya. 5月23号 dia masih simpan itu di SMS-nya. Ini Pak Petrus lihat. Jadi 5月20今年呢5月23号
他的大姨母叫他你要练这个平水功，一定会好。开始也不相信啦ya,为什么这样简单能够ternyata 2 minggu sempurna. Terus ada lagi satu, itu namanya saya lupa nama siapa ya, kerenja getah bening. Terus kalau di kemo kan lemes ya, kan di kemo terus kan. Udah gitu dia hari pertama datang, saya panggil bapak, saya nggak tahu anak teman saya, panggil bapak aja ya. Saya Pak, ini pertama kamu latih pasti 1 hari 2 hari ini paha akan pegel ya, sakit, tapi jangan takut 3 hari kan sembuh. Kalau dia cerita, nah, dia bilang mertua saya, mama saya udah ikut sini udah berbulan-bulan, tapi yang panggil dia ke sini ikut Tai Qigong ini dokter Hermanto, dokter yang suruh dia ke sini pasti sehat katanya. Tapi dokter Hermanto sendiri belum pernah ikut. Belum, dia banyak suruh orang ke sini. Karena saya kasih dia banyak buku, saya kasih dia. Nah, udah gitu saya tanya gimana. Waduh, setelah saya latih Qigong ini, biasanya kalau masuk pagi kan jam 6 kerja. Setelah makan siang sampai sore udah lemes, malam nggak bisa tidur. Setelah latihan baru 2 hari ya. 1 hari dari pagi sampai sore itu nggak capek. Malam juga enak tidur. Tiap hari dia datang. Terus kalau dari Pak Petrus sendiri yang paling berasa apa untuk kesehatan Pak Petrus sendiri? Kesehatan sih saya, kalau orang bingung, kok umur udah 68 bisa naik motor sampai berjam-jaman, bisa 4-5 jam di jalanan, hujan, angin, kok bisa kuat aja. Bapak ada pesan untuk Sifu di Taiwan? Saya akan terima kasih banyak kepada Li Fungshan Sifu di Taiwan, dan dulu yang pernah ajarin saya waktu di cabang yang di Chungli ya, yang di Yonglelu. Saya berterima kasih kepada mereka semua, khusus kepada Li Fungshan Sifu. Saya juga pernah berfoto bersama. Tuhan memberkati mereka, sehat-sehat selalu. Kira-kira gitu. Mengundang mereka ke sini kalau bisa. Memang ada niat mengundang Sifu ke sini, tapi kan perlu biaya. Kalau kecuali ada bos yang mau siap mengundang mereka, biayain, saya memang kita siap mengundang dia ke sini. Ya, selesai. 4、5、1、2、3、4、5，平易近人，2、3，平常自然，5、1，平铺直叙，3、4，平步青云。